Nama Budi Aris Setiadi disebut dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo yang kini berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Lalu bagaimana mengusut tuntas dugaan suap ini? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, sudah ada Bang Laude M. Syarif. Kalau Anda menilai ataupun menanggapi munculnya nama Budi Aris Setiadi dalam surat dakwaan ini, Anda menilainya seperti apa? Apakah memang ada kemungkinan ataupun indikasi Budi Aris terlibat di dalamnya? Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya di KPK selama 4 tahun ya, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Oleh karena itu nggak mungkin jaksa itu berani mencantumkan nama, apalagi seorang menteri, di dalam surat dakwaan atau dalam berkas perkara yang disidangkan sekarang ini, kalau betul-betul tidak ada apinya. Oleh karena itu dugaan saya sangat kuat bahwa betul-betul baik penyidik polisi maupun jaksa penuntut umum yakin bahwa Pak Budi Aris itu memang terlibat di dalam pusaran kasus ini. Untuk apa yang Anda sebut, apakah memang kemungkinannya ada 50% Budi Aris mendapat fee dari hasil perlindungan situs judi online ini? Seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut. Ya, itu kan kalau soal detailnya berapa persen dia dapat saya tidak tahu persis. Tapi kalau itu sudah ada di dalam surat dakwaan, berarti semua informasi baik itu dari transaksi maupun keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa penyidik dan yang diketahui oleh penuntut umum, ya itu pasti ada faktanya karena tidak mungkin berani ya. Itu kan bisa, apalagi seorang menteri maksudnya. Jadi saya yakin itu tidak mungkin mengada-ada. Kalau seandainya bahwa disebut 50%, kemungkinan materialnya itu ada. Bang Laude, ini kan alat crawling Kominfo ini diduga digunakan untuk memetakan situs judi online yang dilindungi dengan memberikan fee khusus agar tidak ditutup saat itu. Apa yang bisa sekiranya ditelaah oleh baik itu jaksa, baik itu penyidik untuk membongkar kasus ini? Siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya? Ya, saya pikir itu kan yang pertama itu adalah yang perlu adalah karena yang menutup, yang memiliki kewenangan untuk penutupan itu adalah Kementerian Informasi waktu itu. Jadi memang penyalahgunaan kewenangan itu ada pada mereka, itu yang pertama. Yang kedua, yang biasanya aparat penegak hukum seperti polisi kalau mengetahui melaporkan, pasti itu bisa dikerjasamakan juga dengan aparat APH ya. Terus ada lembaga sandi negara, mereka juga punya kewenangan mengetahui. Tetapi untuk penutupan itu kan sudah diketahui bahwa lewat Kementerian Informasi waktu itu. Jadi sebenarnya memang yang punya kewenangan utama itu mereka, sehingga kalau misalnya terjadi ada suap menyuap untuk mana dipilih, mana situs yang ditutup, mana yang tidak ditutup, itu ada sama mereka. Jadi memang korupsi itu selalu kan berhubungan dengan kewenangan. Oleh karena itu, jadi memang kalau dia masuk di dalam berkas perkara namanya, saya kok sekarang ini yakinnya itu belum 100%, tapi lebih dari 75%. Bang Laude, jika Anda tadi menyebut berkaitan dengan kewenangan, apakah ini artinya dugaan keterlibatan dari Budi Aris ini juga bisa menyasar ke pejabat-pejabat lain, tak hanya di lingkungan Kemenkominfo? Ya, yang terkait kemungkinan. Jadi polisinya penyidiknya itu harus tidak boleh menutup diri hanya fokus pada satu instansi, tapi mereka harus memperluas penyidikannya itu kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan yang lain. Itu tentunya yang harus ditindak itu hanya yang memiliki peran-peran kunci seperti itu gitu. Bagaimana sebenarnya cara mudahnya untuk menentukan siapa-siapa saja yang terlibat? Karena kan sebenarnya kalau untuk transaksi dana sudah ada bukti-bukti yang bisa dibuka sebenarnya. Ya sebenarnya itu sudah gampang. Kalau semua transaksi dana khususnya yang menggunakan bank dalam negeri, pasti di PPATK sudah tahu, sudah ada.
sekarang itu apakah transaksi di rekening-rekening itu atas nama direct beliau atau atas nama orang lain yang mempunyai hubungan atau banyak itu layernya harus dilihat lagi. Dan itu penyidik dan penuntut umum pasti sudah tahu. Baik, kita akan Makanya nantikan. mereka berani, ini sebenarnya makanya mereka berani mencantumkan di dalam surat tuntutan dakwaan itu. Kalau tidak ada, itu makanya saya bilang tadi, kalau tidak ada api nggak mungkin itu ada asap. Itu Oke. aja.